Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Abdi. Saya bertempat tugas di SD Negeri 37 Pekanbaru. Saat ini saya merupakan mahasiswa PTG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video perteaching saya yang membahas tentang kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Bapak semua? Sehat, Pak. Dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kegiatan kita pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke, gimana semuanya? Titik gimana kabarnya? Sehat sekali, Bapak. Alhamdulillah. Baik, supaya kita semangat pagi 5A luar biasa. Oke? Iya, Pak. Oke, kita ulang ya. Kita ulang ya. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian semuanya? Sehat. Siswa Luar kelas biasa. 5 luar biasa. Oke, mantap. Baik, sebelum kita masuk pada materi ajar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu nanti setelah kamu memperoleh materi dari Bapak, kamu nanti Bapak harapkan dapat memahami cara menentukan pokok pikiran dan mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Kemudian untuk poin yang kedua, nanti dalam pembelajaran ini kamu akan Bapak minta menganalisis perbedaan daur hidup dan metamorfosis pada hewan. Kan di sini kan belum tahu apa itu metamorfosis ya, nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang terakhir, mengenal dan memainkan lagu dengan irama, dan iramanya itu dimainkan dengan nada diatonis minor. Baik, kita awali kegiatan kita pagi hari ini. Anak-anak tahu nggak apa itu pokok pikiran? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oke, Bapak tampilkan slide dulu ya. Gimana tampilannya, sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya di sini ada nggak apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran? Kalimat apa, Nak? Kalimat utama, Pak. Kalimat utama, Pak. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya apa itu pokok pikiran. Sebenarnya pokok pikiran itu dia hampir sama dengan pikiran utama, ya. Jadi pikiran utama itu yaitu kalimat utama yang terdapat pada sebuah paragraf. Baik, bagaimana sih cara kita menentukan pokok pikiran atau pikiran utama? Di sini Bapak ajarkan bagaimana caranya. Pertama, bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Pertama itu kamu harus membaca intensif. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh atau seksama. Selain pokok pikiran, pada paragraf itu tentu saja ada informasi penting dalam sebuah paragraf. Bagaimana kita menentukan informasi penting dalam sebuah paragraf? Pertama itu dengan pengumpulan informasi. Oke? Sudah paham sampai di situ penjelasan Bapak? Paham, Pak. Paham. Supaya lebih paham, Bapak kasih contoh. Sebelum itu, Bapak kasih contoh bagaimana menentukan pokok pikiran dan fakta. Coba Titik bantu Bapak baca, Nak, ceritanya. Iya, Pak. Iya, terima kasih Titik udah membantu Bapak membaca teks wacananya. Iya, itu termasuk cara membaca intensif. Membacanya dengan tepat, memperhatikan tanda baca dan intonasi atau tinggi rendahnya bacaan. Baik, siapa yang bisa bantu Bapak ini? Kira-kira pokok pikirannya apa, Nak? Dari bacaan yang dibacakan teman kamu Titik tadi. Saya, Pak. Iya, silakan, Nak. Pokok pikirannya yaitu yang di baris pertama, Pak. Daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru, Pak. Iya, pintar sekali, benar. Itulah yang dinamakan pikiran utama atau pokok pikiran. Ya, pokok pikirannya itu daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Yang kamu sebutkan tadi itu kesimpulannya berupa fakta, berupa yaitu barang bekas itu yaitu dapat didaur ulang. Seperti yang kamu sebutkan tadi, apa saja sih barang bekas yang bisa didaur ulang? Itu tadi ada botol,
kemudian ada kertas koran dan kain perca. Baik, supaya kamu lebih paham ya, menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada teks bacaan, kamu silakan kerjakan LKPD Bapak yang tentang pokok pikiran dan kalimat informasi pada buku cetakmu halaman 38. Bagaimana? Sudah ada yang siap? Wah, silakan saja baca dulu. Di sini kalau di paragraf 1 itu ada metamorfosis sempurna Iya, pokok yang pikirannya ya tentang terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. iya, yang itu Di situ ada termasuk contoh. masih. Iya, terus ada contoh-contoh metamorfosis sempurna. Udah itu, Pak, yang saya tulis. Iya, pintar sekali. Berarti Bapak anggap anak-anak Bapak sekalian sudah paham ya yang mana pokok pikiran dan bagaimana menentukan informasi penting pada teks bacaan. Baik, kira-kira tadi kita membahas itu tentang metamorfosis. Kira-kira kamu tahu nggak ya apa itu daur hidup atau metamorfosis? Coba titik. Saya Ya, Pak, saya. Mbak coba Saya, sekali ini, Pak. coba. Ya, silakan. Apa itu daur hidup atau metamorfosis? Saya Pak. Iya, silakan Nak. Saya Pak mau jawab. Metamorfosis itu adalah perubahan hewan dari kecil sampai besar, Pak. Iya, pintar sekali. Ya, lebih tepatnya itu metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tahapan tumbuh kembang makhluk hidup, ya. Karena makhluk hidup tumbuh dan berkembang dari dia sejak lahir atau dia kecil hingga dewasa. Itu yang namanya metamorfosis. Tadi dalam teks bacaan, metamorfosis itu ada berapa, Nak? Ada dua, Pak. Ada dua, Pak. Tiga. Bapak. Iya. Kalau secara umum, metamorfosis itu dia ada dua. Tapi ada juga di hewan yang tidak mengalami metamorfosis, ya. Jadi metamorfosis itu dibagi tiga, lebih tepatnya, yaitu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan atau yang tanpa mengalami metamorfosis. Oke, apa perbedaannya? Perbedaannya Bapak jelaskan sedikit. Di sini kalau metamorfosis sempurna yaitu benar yang pada kamu temukan tadi pada kalimat informasi pada teks bacaan tadi, itu metamorfosis yang terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapannya. Coba titik, itu kira-kira pada slide Bapak itu contoh hewannya apa, Nak? Katak, Bapak. Iya, kata, atau sering ada juga yang bilang kodok ya, betul. Iya, ini kata ini kira-kira tahapan dari dia kecil hingga dewasa sama nggak bentuknya? Tidak sama. Beda, Pak. Iya, Tidak, berbeda. Apabila dia berbeda, tidak sama dengan induknya pada saat dia mengalami perubahan, itu dikatakan metamorfosis sempurna. Bagaimana yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis, betul tadi yang teman kamu jabarkan tadi, yang tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi telur kecoa ini seperti ini bentuknya, ya. Dalam satu cangkang ini, di dalam ini terdiri dari beratus atau berpuluh baby kecoa. Setelah cangkang ini pecah, nanti dia berubah menjadi nimfa, ya. Jadi pada tahapan metamorfosis tidak sempurna ini, dia tidak mengalami fase larva, ya, atau pupa, tapi dia langsung setelah menetas menjadi nimfa. Nimfa ini berbentuk sama sampai akhirnya menjadi kecoa dewasa. Lanjut, tadi yang ketiga ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis sama sekali. Berarti dikatakan dari dia lahir hingga dia dewasa itu bentuknya Sama. Sama. baik. Sama. Sekarang Bapak minta kamu mengerjakan LKPD. Kamu cari contoh-contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, sempurna, dan sama sekali tidak mengalami metamorfosis. Coba, siapa yang mau kira-kira menampilkan hasil
pengamatannya tentang 3 buah atau 3 contoh hewan yang berbeda mengalami yang tidak sama fase metamorfosisnya. Siapa yang mau coba? Bapak minta dulu dari anak-anak Bapak. Kan ya Pak ya? Kamu bacakan saja. Ya. Metamorfosis Silakan, Susanti. sempurna. Ya Pak. Iya. Kamu Metamorfosis contohkan. sempurna itu Pak. Contohnya kupu-kupu. Iya benar, kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Coba jelaskan tahapannya apa saja nak, dimulai dari apa? Dari telur, kemudian Iya. menjadi larva, dari larva Iya. menjadi pupa, kemudian dari Iya. pupa menjadi dewasa Pak. Iya, menjadi kupu-kupu ya. Jadilah Berarti kupu-kupu. iya. Coba Syahrini. Ya Pak, Mm-mm. fakta menariknya telurnya itu telur menetas menjadi ulat atau larva yang Iya. aktif menjadi makanan. Iya. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pintar. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa, Pak. Iya, pintar sekali. Ini hewan apa nak? Kupu-kupu, Kupu, Pak. Pak. Iya, ini hewan kupu-kupu. Iya, pintar. Kupu-kupu tadi mengalami metamorfosis apa? Sempurna Pak. Sempurna. Nah, pernah nyanyi kupu-kupu yang indah belum? Pernah dengar? Oh yang lucu, Pernah, kupu-kupu Pak. yang lucu itu ya Pak ya? Iya. Pernah Kita Pak. nyanyi sama-sama ya. Oke, lagu kupu-kupu yang indah tadi itu kira-kira lagunya diatonis major atau minor? Kamu seberapa? Minor, Pak. Nyanyinya Lagunya kan kamu kan sudah dengar tadi itu. Kira-kira lagunya mayor Iya. atau minor? Minor, Pak. Minor. Mayor Pak. Kira-kira kupu-kupu yang lucu. Minor Pak, minor. apa beda mayor sama minor? Saya bisa jelaskan Dinyanyikan bantu, Pak. lembut, Pak. Dengan lembut, dengan gemulai. Nah, itu yang minor atau yang mayor, nak? Kalau minor tidak semangat Pak lagunya. Iya, kalau lagu kupu-kupu yang indah tadi sangat apa tidak semangat? Semangat Pak. Semangat berarti dia lagunya benar mayor. punya Baik, saya. Bapak sedikit menjelaskan Kurang itu semangat, tanda-tanda. Iya, sekarang Bapak jelaskan tanda tangga nada diatonis minor. Ya, benar yang disebutkan temanmu tadi, tangga nada diatonis minor itu pertama nadanya kurang semangat. Terus bersifat sedih, biasanya diawali dengan nada. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pada pembelajaran yang mana yang kamu anggap menarik, nak? Metamorfosis kupu-kupu Nyanyi Pak. Daur hidup. Iya. Kupu-kupunya lucu. Berubahnya lucu, Pak. Berubah-ubah Suka nyanyi, bentuknya. Kemudian Saya juga yang nyanyi. metamorfosis tadi, yang Nyanyi enak. metamorfosis tadi gimana? Ternyata ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Pagi hari ini saya Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak Bapak yang luar biasa pada pagi hari ini. Semangat belajarnya luar biasa. Tetap patuhi kesehatan di rumah ya. Jangan kemana-mana dulu karena sekarang masih masa pandemi. Banyak minum air putih. Kemudian nanti Bapak akan memberikan tugas evaluasi, kamu kerjakan pada Google Form. Baik, Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi, Bang. Meet lagi ya. Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat ya.